Ada. Kursi. Coknya tu ah. 8 tu ah. 8 tu ah. Enggak lah. Coba. Tadi malam di Siko. Tak ada cok di Siko apa? Mana cok apa? Oh ya, ini dia. Dipindah sini dia ya. Nak ada lebih. Dipindah Siko. Itu nya je tu. Bisa nak masuk dari dalam gua yang cok tua apa make untuk apa tu? Lampu. Cuba masuk dari situ ke. Bisa nak ke? Ambil apa? Kulkas tu. Stabilizer tu. Alah ke. Alah. Ayo. Assalamualaikum wabarakatuh. Alhamdulillahillazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kaum muslimin dan kaum muslimat ahli takziah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan utama sekali, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana berkat limpahan rahmatnya kita masih diberikan nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan untuk menuju rumah ahli bait dalam rangka bertakziah untuk malam yang kedua kepergian dari almarhum Bapak Zulfiar. Jadi untuk takziah pada malam hari ini akan kita isi dengan ceramah agama ataupun nasihat-nasihat kematian yang akan disampaikan nantinya oleh Al-Ustaz Dr. Safrinaldi SH MHMA. Kemudian bersolawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Baiklah, dengan tidak memperpanjang kata-kata mukadimah, mari sama-sama kita dengarkan ceramah agama ataupun nasihat-nasihat kematian yang akan disampaikan oleh Al-Ustaz Dr. Safrinaldi SH MHMA. Kepada Al-Ustaz dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulil karim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kaifa ta'buruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam an-Nawfal ibn Muawiyah an-nabi sallallahu alaihi wasallam mafatihu jannatun la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sadaqallahul azim wa sadaqallahu ala nabiyil karim. Syukur kepada Allah, bersalawat kepada Rasulullah. Mudah-mudahan pada malam hari ini, malam kedua takziah
atas berpulangnya ke rahmatullahnya orang tua kita, dan semoga Allah lapangkan kuburnya dan Allah tempatkan di tempat yang paling dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat beriring salam tidak lupa pula kita sampaikan pada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa zuhrina wa maulana Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, terkhusus ahli bait sekeluarga yang baru saja beberapa hari yang lalu diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk musibah hilangnya salah seorang orang yang kita cintai. Semoga apa yang Allah berikan kepada kita, terkhusus para ahli bait, ini dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai cara bahwa Allah Subhanahu wa taala akan meletakkan mahkota kemuliaan ke atas kepala kita. Ibu bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mengulang-ulang kaji, mengingat-ingatkan yang lupa. Terkadang Allah Subhanahu wa taala menciptakan segala sesuatu tidak pernah diciptakan dengan cara kebetulan. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menciptakan segala sesuatu yang terjadi di kehidupan dunia ini terjadi secara kebetulan. Semua terjadi atas izin dan pengetahuan Allah. Huwallahu allazi khalaqa sab'a samawati wal ardh. Dialah Allah yang menciptakan 7 petala langit dan 7 petala bumi. Dialah Allah yang menciptakan apa yang ada di antara keduanya. Dialah Allah yang menciptakan laila wan nahara, siang dan malam. Dialah Allah yang menciptakan segala siklus kehidupan manusia. Allah lah yang zat yang maha menghidupkan dan yang maha mematikan. Tidak ada satupun kejadian di muka bumi ini yang terjadi secara kebetulan. Semua terjadi atas izin dan pengetahuan Allah. Bahkan dikatakan oleh para ulama, suasana dan keadaan ini bergantung kepada Allah. Pagi hari orang bisa tertawa, siang hari orang bisa menangis, esok paginya mereka kembali tertawa. Semua itu terjadi atas izin dan pengetahuan Allah. Pertanyaan yang paling besar hari ini, Allah Subhanahu wa taala telah ciptakan kita ke muka bumi ini. Ketika Allah ciptakan kita ke muka bumi ini, apakah Allah biarkan kita hidup di muka bumi ini begitu saja? Tidak. Maka Allah Subhanahu wa taala berikan ujian, berikan masalah, berikan persoalan hidup. Ujian, masalah dan persoalan itu dirangkai dengan nama ujian, bahkan disebut dengan nama musibah. Itu yang kita kenal dengan nama allazina iza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Maka dalam hidup ini diberikan ujian oleh Allah. Ujian itu akan menimpa siapa saja, baik mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau mereka beriman kepada Allah, maka yang datang dari Allah kepada mereka bentuknya ujian. Tapi kalau yang datang kepada orang-orang yang beriman, maka bentuk yang datang kepada orang-orang yang tidak beriman, maka namanya azab dari Allah Subhanahu wa taala. Lantas bagaimana orang-orang beriman menghadapi ujian yang diberikan Allah? Ini kali kedua saya menyampaikan nasihat di tempat ahli bait sekeluarga yang telah diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana orang-orang beriman menghadapi ujian oleh Allah Subhanahu wa taala? Sekali lagi saya ingatkan kepada kita bersama, terkadang teguran Allah Subhanahu wa taala disampaikan oleh para alim ulama, para mubalik, para dai lewat kajian dan ceramah agama mungkin tidak masuk dalam hati kita. Berbagai macam kendala kita hadapi, yang jarang ke masjid, yang tidak pernah ikut kajian dan sebagainya. Tapi ada satu perkara yang tidak banyak berbicara, ada satu perkara yang tidak banyak berbicara dan omongan, ada satu perkataan, ada satu hal yang tidak banyak perkataan, tapi mungkin menyentuh kita bersama, yaitu kematian. Maka cukuplah kematian ini menjadi pelajaran buat kita bersama. Maka ketika kematian ini datang, ujian ini diberikan Allah Subhanahu wa taala. Lantas bagaimana sikap orang beriman menghadapi ujian yang diberikan Allah? Kehidupan ujian, kematian pun ujian. Kata Rasulullah SAW diberikan nasihat oleh malaikat Jibril alaihissalam. Apa kata Jibril alaihissalam? Ya Rasulullah, berapa lama pun engkau akan hidup di muka bumi ini, engkau pasti akan meninggal dunia. Berapa lama pun engkau mencintai kehidupan dunia ini, pasti engkau akan berpisah dengannya.
Dan hari ini Allah Subhanahu wa Ta'ala telah buktikan kebenaran perkataannya, telah buktikan kebenaran firman-Nya, bahwa segala sesuatu yang datang pasti akan kembali, dan segala sesuatu yang hidup pasti akan mati. Maka setelah kematian itu datang kepada kita, lantas bagaimana orang-orang beriman menghadapinya? Bagaimana orang-orang yang beriman menghadapi ujian yang diberikan Allah, terkhusus kematian, dicabutnya nyawa salah seorang orang yang kita cintai? Maka Nabi SAW berikan petunjuk. Langkah yang pertama, kata Rasulullah SAW, ketika ujian itu datang kepada orang beriman, langkah yang pertama, tanamkan dalam diri orang beriman, tidak ada ujian, tidak ada masalah, tidak ada sebuah persoalan hidup, tidak ada satupun musibah yang Allah berikan kepada manusia, melainkan musibah itu datang atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allazina idza asabarhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Segala sesuatu ini datang dari Allah, dan segala sesuatu ini pun pasti akan kembali kepada Allah. Ini yang dikatakan Nabi SAW, ma asaba min musibatin illa biiznillah. Tidak ada satupun yang datang musibah itu kecuali seluruhnya datang dari Allah. Apakah musibah itulah yang membuat kita tertawa atau membuat satu keluarga kita menangis? Seluruhnya datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mulai hari ini ahli bait sekeluarga, siapapun kita, para undangan, para pentakziah, tidak ada lagi berandai-andai. Seandainya. Karena apa yang terjadi pada hari ini, semua terjadi telah diputuskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tanamkan dalam diri orang beriman, tidak ada satupun musibah yang datang kecuali musibah itu datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, bagaimana orang-orang beriman menghadapi musibah yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Tanamkan dalam diri orang beriman, tanamkan dalam diri ahli bait, tanamkan dalam diri kita pentakziah yang hadir pada hari ini. Tidak ada satupun ujian, tidak ada satupun masalah, tidak ada satupun persoalan hidup dan musibah yang datang dalam diri orang beriman di luar batas kemampuan kita. Tidak ada. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan menguji satu orang hamba di luar batas kemampuan mereka. Artinya ujian ini diberikan Allah. Allah tahu satu keluarga pasti bisa menahannya, satu keluarga pasti bisa menghadapinya, karena tidak ada ujian yang Allah berikan di luar batas kemampuan kita. Jadi kalau ada ujian diberikan Allah di luar batas kemampuan kita, berarti Allah pembohong, berarti Allah pendusta. Innaka latughliful mi'ad. Allah tidak pernah bohong, Allah tidak pernah berdusta. Allah berikan ujian pasti dalam kerangka batasan kemampuan manusia. Allah berikan ujian di rumah tangga ini, Allah tahu bahwa rumah tangga ini mampu untuk menghadapinya. Dua. Yang ketiga, bagaimana orang-orang beriman menghadapi ujian yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Yang ketiga dikatakan Nabi SAW, tidak ada ujian, tidak ada masalah, tidak ada musibah, tidak ada persoalan hidup, tidak ada satupun nyawa yang akan dicabut nyawa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam diri orang-orang beriman. Tanamkan dalam diri orang beriman, sesungguhnya setiap musibah yang Allah berikan kepada orang beriman, Allah ingin nak meletakkan mahkota kemuliaan ke atas kepala mereka. Maka Allah ingin nak meletakkan mahkota kemuliaan ke atas kepala-kepala mereka. Suatu ketika, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada satu ujian, tidak ada satu masalah, satu musibah yang datang dalam kehidupan kita, melainkan Allah nak ingin meninggikan derajat orang-orang yang ada di sekitarnya, termasuk ahli bait sekeluarga. Makanya mohon maaf Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, satu kisah tamsilan para ulama, ada sekelompok kerang. Kerang itu hidup di dasar lautan. Kerang itu makhluk hidup, dia hidup dengan populasi dia sendiri. Berkumpullah ketika itu kerang di dasar lautan. Tamsilan para ulama, perumpamaannya, kerang ini berceritalah antara satu anak kerang dengan ibu kerang. Apa kata anak kerang? Wahai ibu, kenapa Allah menciptakan kita tanpa tangan, tanpa kaki? Padahal Allah menciptakan manusia punya tangan, punya kaki. Allah ciptakan binatang punya tangan, punya kaki. Tapi kenapa Allah ciptakan kita tanpa tangan, tanpa kaki? Apa kata ibu kerang? Wahai anakku, demi Allah nak, Allah tidak pernah salah menciptakan kita. Allah ciptakan kita tanpa tangan, tanpa kaki. Pasti Allah punya maksud dan ini yang terbaik nak. Maka anak kerang pun berkata lagi, wahai ibu, manusia kalau ingin berpindah tempat,
dia pakai gunakan tangan dan kaki. Binatang kalau berpindah tempat, dia gunakan tangan dan kaki. Sementara kita berpindah tempat tidak bisa menggunakan, karena kita tidak punya tangan dan kaki. Kita menunggu gelombang laut yang besar. Kalau gelombang besar kita berpindah, kalau tidak ada gelombang kita tidak berpindah. Kenapa Allah ciptakan kita tanpa tangan, tanpa kaki? Allah tidak adil, wahai ibu, kata anak kerang kepada ibunya. Apa kata ibu kerang? Wahai anakku, tidak ada satupun perbuatan Allah yang salah. Tidak ada satupun perbuatan Allah yang zalim. Allah menciptakan kita tanpa tangan, tanpa kaki, nak. Inilah yang terbaik, nak. Demi Allah, inilah yang terbaik menurut Allah. Allah tidak pernah salah. Allah tidak pernah zalim. Allah tidak pernah silap dalam membuat keputusannya. Maka sedang asyik berbicara antara anak kerang dengan ibu kerang. Masuk satu butir pasir ke mata anak kerang. Anak kerang tadi menangis sambil mengadu kepada ibunya. Apa kata anak kerang tadi? Wahai ibu, pasir satu butir telah masuk ke mataku. Pedih wahai ibu, sakit wahai ibu, tolonglah aku ibu. Pasir masuk ke mataku. Mataku pedih bu. Kata ibu kerang, wahai anakku, ibu tak punya tangan, nak. Ibu tak punya kaki, nak. Ibu tak bisa tolong engkau, nak. Ibu tak punya tangan, ibu tak punya kaki. Pasir yang masuk ke matamu itu, nak, tahan saja, nak. Tahan sakitnya, tahan pedihnya. Karena apa yang terjadi, nak, pasti yang terbaik buat kita, nak. Apa yang terjadi? Satu butir pasir masuk ke mata anak kerang. Sehari, 2 hari, sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun, pasir itu berubah jadi mutiara yang diburu oleh jutaan manusia. Rupanya musibah demi musibah datang kepada kita. Allah ingin nak meletakkan mahkota kemuliaan ke atas kepala kita. Kalau kita ikhlas menerimanya, Allah letakkan kemuliaan itu di atas kepala kita. Sekarang tujuan kita ikhlas atau tidak? Ikhlas atau tidak, orang yang kita cintai tidak akan pernah lagi kembali di kehidupan dunia ini. Maka alangkah indahnya kita mengikhlaskan segala keputusan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita, agar Allah nak meletakkan mahkota kemuliaan ke atas kepala kita. 3. Yang keempat, kata Nabi SAW, tanamkan dalam diri orang beriman. Tidak ada ujian dan musibah yang datang dalam diri orang beriman, kecuali yang datang itu semuanya baik, tidak ada yang buruk. Agar manusia jangan berprasangka buruk kepada Allah, agar manusia jangan berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya ingatkan kepada kita bersama, terkhusus kepada ahli bait sekeluarga. Terkadang kematian menjadi peringatan keras buat kita bersama. Seandainya kematian ayah kita tidak menjadikan peringatan buat anak-anaknya taat kembali taat kepada Allah, summa na'udzubillah. Seandainya kematian istri kita tidak menjadikan peringatan buat suami dan anak-anaknya untuk dekat dengan Allah, summa na'udzubillah. Seandainya anak kita diwafatkan oleh Allah, maka tidak menjadi peringatan yang keras buat keluarga dan orang tua yang ditinggalkannya, summa na'udzubillah. Cukuplah kematian ini menjadi peringatan buat kita untuk makin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kematian adalah perkara yang memisahkan kelezatan kehidupan dunia ini dengan menuju kampung akhirat. Maka oleh karena itu, saya berpesan kepada kita bersama, para pentakziah yang hadir. Hari ini kita bertakziah ke rumah duka. Suatu saat orang akan datang bertakziah ke rumah kita. Hari ini kita memandikan jenazah. Suatu saat orang akan memandikan jenazah kita. Tidak ada istilah takut dengan mayat, tidak ada istilah takut dengan jenazah, karena suatu saat jenazah orang-orang yang kita cintai akan menjadi jenazah di hadapan kita. Demi Allah, kita pasti akan kembali kepada Allah. Kita pasti akan bertemu dengan Allah, cepat atau lambat, suka atau tidak suka, mau atau tidak mau, kita pasti akan bertemu Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu, saya ingatkan kepada ahli bait sekeluarga, terkhusus buat anak-anak yang ditinggalkan. Maka setelah ayah dan ibu kita ini meninggal dunia, yang paling pertama, doakan ayah dan ibu kita. Doakan mereka yang telah meninggal dunia. Mohon maaf, doakan mereka kebaikan-kebaikan yang akan sampai setelah mereka meninggal dunia. Salah satunya adalah doa anak-anak yang soleh. Doakan mereka agar Allah berikan keberkahan dalam kuburnya, Allah berikan lapang kuburnya, dan Allah tempatkan di tempat yang paling dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin selama hidup kita belum sempat berbuat baik kepadanya, maka ketika wafat ini berbuat baiklah kepada mereka, salah satunya dengan mendoakan mereka. Hal yang sama juga disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Suatu ketika Rasulullah SAW berjalan bersama malaikat Jibril lewat di banyak kuburan. Apa kata Jibril alaihissalam? Ya Rasulullah, maukah engkau aku tunjukkan apa kegiatan para penghuni kubur? Kata Nabi, tunjukkan kepadaku wahai Jibril. Maka Jibril dengan izin Allah membangunkan seluruh penghuni kubur
kubur. Seluruh penghuni kubur bangun, duduk di batu nisan masing-masing. Seluruh penghuni kubur tertawa sambil memakan biji-bijian. Tapi ada satu penghuni kubur yang menangis dan bersedih. Apa kata Rasulullah? Wahai Jibril, aku melihat seluruh penghuni kubur menangis, tertawa sambil memakan biji-bijian. Tapi ada satu penghuni kubur yang menangis dan bersedih. Kenapa wahai Jibril? Apa kata Rasulullah SAW bertanya kepada Jibril? Jibril menjawab, ya Rasulullah, tahukah engkau satu orang penghuni kubur yang menangis dan bersedih? Karena mulai dari hari kematiannya sampai hari ini tak satu pun kiriman doa dari ahli baitnya. Hari ini berapa bangga di antara kita ketika ayah dan ibu kita masih hidup, kita tak sempat berbuat baik kepada mereka. Ketika ayah dan ibu kita sudah mati, kita pun tak sempat mengirimkan doa kepada mereka. Pantaskah kita jadikan sebagai seorang anak? Maka mohonlah ampunan kepada Allah. Sudah mati pun ayah ibu kita, tak sempat kita mengirimkan Al-Fatihah kepada mereka, tak sempat kita menziarahi kubur mereka, tak sempat kita mengirimkan bacaan Quran kepada mereka. Summa na'udzubillah. Maka sekali lagi saya ingatkan kepada kita bersama, terkhusus saya dan seluruh kita yang hadir pada hari ini momentum buat kita berbuat baik kepada ayah dan ibu kita ketika mereka sudah meninggal dunia. Hal yang sama juga dikisahkan kepada Nabi Isa alaihissalam, Imamul Zahidin. Nabi Isa alaihissalam berjalan bersama malaikat Jibril melewati satu buah kuburan. Diperlihatkan oleh Allah ke mata Nabi Isa, ada orang sedang diazab oleh Allah di alam kubur. Apa kata Nabi Isa? Wahai Jibril, aku melihat ada orang sedang diazab oleh Allah di alam kubur. Kata Jibril, wahai Isa, benar. Kemudian Nabi Isa melanjutkan perjalanan. 3 bulan yang akan datang, Nabi Isa melewati jalan yang sama, melewati kuburan yang sama. Alangkah terkejutnya Nabi Isa ketika dia dulu lihatnya ahli kubur itu diazab, sekarang tidak. Dulu disiksa, sekarang tidak. Nabi Isa menyampaikan pertanyaan ini kepada Jibril alaihissalam. Wahai Jibril, aku dulu melihat ahli kubur itu diazab, sekarang tidak. Aku dulu melihat ahli kubur itu disiksa, sekarang tidak. Kenapa ini bisa terjadi wahai Jibril? Jibril menyampaikan pertanyaan Nabi Isa ini kepada Allah. Kemudian Allah